Ya, Ana mungkin sebagai teman ya, sebagai sahabat yang mungkin juga termasuk yang jarang ketemu, tapi setahu Ana ya Opik orangnya baik gitu. Ya insya Allah sedikit banyak sebagai penyanyi religi otomatis dia juga paham dengan agamanya gitu. Jadi melihat apa yang diberitakan minggu ini tentang tentang infonya dari rumah tangga beliau, ya kami mungkin sebagai sahabat pastinya mendoakan. Sebagaimana juga banyak netizen mungkin banyak juga penggemarnya Opik yang juga senantiasa mendoakan mudah-mudahan kalau toh betul ini adalah ada masalah dalam rumah tangganya bisa diselesaikan dengan baik, bisa mendapatkan jalan terbaik, solusi terbaik gitu. Karena memang eh, salah satu nikmat dalam rumah tangga adalah adanya ujian buat kita. Jadi jadi rumah tangga siapapun itu pasti akan mendapatkan ujian. Yang jadi masalah adalah bukan ujiannya, tapi bagaimana kita menghadapinya. Bagaimana kita mencari solusi terbaik atas ujian yang kita punya. Dan subhanallah ya, tidak ada yang bisa kasih solusi yang paling baik bukan cuma untuk urusan rumah tangga, untuk semua urusan kita kecuali Allah. Jadi yang bisa ngasih solusi terbaik buat kita adalah Allah. Nah, untuk mendapatkan solusi itu dari Allah, ya dekati Allahnya. Dekati Allahnya, mudah-mudahan dapat solusi yang terbaik. Gitu. Tapi Ustaz kenal juga sosok mungkin Mbak Dian atau Mbak Devi. Saya kalau dengan Mbak Babynya belum pernah ketemu, tapi sempat kemarin bergabung di dalam satu grup kali ya, dalam sahabat Opik dalam grupnya. Tapi kalau sama Mbak Dian ya saya pernah ketemu sama Mbak Dian gitu. Gitu. Kalau Mbak Dian orangnya gimana? Hah? Kalau Mbak Dian sosoknya gimana? Saya nggak bisa komentar masalah pribadi sebetulnya ya, tapi ya insya Allah lah mudah-mudahan Mbak Dian dan Mbak Opik yang saya yakin juga sudah mendapatkan ilmu juga dari Opik ya, dari suaminya gitu ya, dari Opik ya. Mbak Dian yang dulu mungkin saya yakin juga dapat dapat ilmu dari Opik, Mbak Baby juga dapat ilmu dari Opik. Ya artinya ya insya Allah antara antara Mbak Dian dan Mbak Baby ya, jadi masing-masing sudah sangat paham apa yang mesti dilakukan gitu loh, dengan ilmu yang mereka punya ya, dan insya Allah juga ya nggak ada apa-apa sebetulnya sih gitu ya setahu saya gitu. Terus, Ustaz ini kan Mas Opik bukan pertama kali apa berita tentang keluarganya heboh seperti ini kan. mm, Dulu juga sudah pernah kan. mm. Ustaz menyayangkan juga tidak kenapa sih harus akhirnya di up ke media, harus ada di sosial media. Eh, jadi begini, sebetulnya bukan bukan buat rumah tangga Opik saja ya. Artinya cuma karena memang kebetulan Opik adalah sosok public figure yang memang public figure itu salah satu resikonya adalah ya dia akan jadi sorotan mata umum ya. Public figure itu akan jadi panutan juga buat umum. Nah, kalau sudah seperti itu, ya ketika ada satu hal berita tentang public figure itu ya jangan kaget kalau kemudian masyarakat Indonesia akan menaruh atensi lebih atas itu. Ya itu salah satu resikonya saja. Nah, kalau bicara tentang masalah dalam rumah tangga, ya jangankan public figure, orang biasa pun kena. Nah, permasalahannya adalah karena salah satu apa ya hal yang harusnya bisa dicegah yaitu jangan terlalu gampang untuk membicarakan masalah apapun yang kita punya di sosial media gitu. Itu aja sebetulnya sih. Karena ya mungkin dia merasa kita nih atau Ana lah, Ana punya masalah, Ana share di Ana punya sosmed, di IG dan sebagainya. Mungkin saat itu Ana merasa sedikit lega karena bisa ngungkapin perasaan Ana. Tapi yang terkadang aneh lupa itu bahwasanya nanti itu akan menimbulkan secara tidak langsung konflik yang lebih berkepanjangan. Jadi akhirnya tadinya tidak ada yang tahu, kemudian kemudian jadi semua pada tahu karena Konsumsi publik. jadi konsumsi publik, dan itu akan mengundang dua hal.
Yang pertama, mereka yang senang sama kita pasti akan bersimpati dengan kita, ya. Ya mungkin lewat komen, lewat telepon ngasih semangat, lo sabar ya, lo tenang, lo jangan segala macam. Ya, itu yang kita butuhkan. Tapi yang kita lupa ada juga mereka mungkin yang nggak demen sama kita. Sehingga begitu kita naikin berita tentang musibah kita, tentang kegalauan kita, nggak sedikit justru itu akan menjadi hal yang menyenangkan buat mereka yang nggak demen sama kita. Dan akhirnya bisa pun itu kemudian jadi ditambah-tambahkan. Ya, kita ini kan kadang-kadang punya prinsip cocokologi. Kita ini gampang nyocok-nyocokin gitu. Nah kan, gua kata juga apa? Nah itu akhirnya begitu ya. Tadi saya bilang artinya begini. Eh, Sebaik-baiknya teman, sedekat-dekatnya kita sama teman, ketika kita berbagi dengan beliau, bisa jadi mereka hanya menjadi pendengar setia, tapi belum tentu bisa memberikan solusi. Seandainya pun memberikan solusi, belum tentu itu adalah yang terbaik, gitu. Kenapa begitu? Karena yang paling tahu apa yang baik buat kita adalah Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Satu hal yang kita anggap baik bisa jadi di mata Allah itu nggak baik, gitu kan? Ya, satu contoh begini, kita mungkin sering minta sama Allah, ya Allah, saya kasih saya jadi orang kaya, kasih saya punya harta yang banyak. Nanti kalau harta saya banyak, saya akan banyak sedekah, saya akan banyak bantu yatim, saya akan banyak bantu masjid dan sebagainya. Itu permintaan kita kebanyakan gitu. Tapi satu ketika Allah tunda itu. Allah nggak kasih kita Allah nggak kasih kita kaya, Allah nggak kasih kita banyak harta dan sebagainya. Kemudian kita mungkin akan bilang, kenapa Allah nggak ngasih? Apa Allah nggak sayang? Yang kita lupa, justru ketika Allah tidak kabulkan doa kita, saat itu bisa jadi adalah Allah sedang menjaga kita. Karena Allah yang tahu yang baik buat kita. Bisa jadi di mata Allah, kalau ente kaya, nanti ente justru akan lebih bermaksiat. Ente nggak ibadah, ente lupa kewajiban, sibuk dengan foya-foya. Nah, tadinya kita yang mengatakan kaya itu baik buat kita, ternyata di mata Allah kaya itu nggak baik buat kita. Jadi Allah tuh ngejaga kita. Nah, solusi yang paling baik yang bisa kita dapatkan datangnya dari Allah. Jadi sebetulnya yang paling pas buat siapapun, kalau punya masalah ngadu sama Allah. Ngadu sama Allah. Kita bisa punya husnudzon sama temen. Ah, gue cerita sama dia. Siapa tahu dia bisa ngasih solusi. Padahal masih ada kata siapa tahu. Tapi kalau kita ngadu sama Allah, nggak ada kalimat siapa tahu. Pasti Allah kasih. Ya. Jadi ya sudah, sering-sering ngadu sama Allah. Ya jangan kemudian setiap masalah karena kita mungkin terbawa emosi atau terbawa apa segala macam langsung diupload di mana-mana, nanti kasihan bukan sebetulnya bukan cuma kasihan siapa-siapa, termasuk kasihan dengan anak-anaknya. Nanti kalau ini dibacakan, anak-anaknya punya teman, nanti bagaimana psikologis anak-anaknya. Jadi seperti itu mungkin ya. Tapi Mas Opik pernah cerita nggak Ustaz, mungkin pernah ngobrol, sharing tentang keluarga Enggak, enggak, enggak. Jadi kalau sama anak ketemu ya seringnya bercanda aja gitu. Karena begini kan, se se Ana termasuk mungkin teman yang nggak terlalu dekat. Ya komunikasi via WhatsApp segala macam, bercanda ngumpul-ngumpul di rumah beliau pernah berbagai. Artinya begini, sesahabat yang paling dekat pun itu ada batasan gitu, ada batasan. Jadi nggak mentang-mentang sahabat yang paling dekat kemudian urusan dapur harus tahu semua, yang enggak gitu. Jadi kita ini kadang-kadang tahu hanya sebatas apa yang dikasih tahu, dan saya berusaha untuk tidak mau mencari tahu gitu. Kalau bahasanya gue nggak kepoan orangnya gitu, karena masalah gue aja banyak gitu loh. tapi Mas Opik selalu disorot rumah tangganya gimana sih, kenapa bisa? Ya resiko. Jadi sebetulnya bukan Opik aja sih. Minggu-minggu ini kan di sosmed juga banyak asuhan rumah tangga kan, bukan Opik doang aja. Cuma yang terbaru lah saat ini Mas Opik. Jadi makanya Mas Opik yang di itu kemana-mana. Tapi saya bilang saya husnulon. Saya husnulon, Mbak Baby itu sosok istri yang paham dengan agama. Mas Opik juga sosok suami yang paham dengan agama. Ya insya Allah dua-duanya itu bisa mencari jalan yang paling baik dari masalah kecil yang dihadapi saat ini gitu. Jadi masalah itu besar kecilnya bukan dari bentuk masalahnya, tapi bagaimana kita menanggapinya.
Masalah kecil kalau kita anggap gede, gede. Masalah gede kalau kita anggap kecil ya kecil. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada satu masalah, tidak ada satu ujian yang datang kepada kita kecuali Allah tahu kita mampu buat mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan uji hambanya kecuali apa-apa yang mampu dihadapi oleh hambanya. Jadi apapun masalah yang kita punya saat ini, sebelum kita adepin tuh masalah, tanemin dulu. Ini masalah bisa gue lewatin. Kenapa? Karena ketika Allah uji ini masalah buat gue, berarti Allah tahu gue mampu ngadepin ini masalah. Gitu. Oke. Dah. Apa? Masalah rumah tangga sendiri? Jangan kan? Nebeng urusannya. Itu kalau boleh dibilang Mas Sofi kan punya istri pernah boleh dibilang lebih dari satu gitu, Mm-mm. sama udah dekat. Mm-mm. Itu menjadi sebuah pemicu masalah nanti dalam rumah tangga kalau kita Hmm, pernah mungkin gagal berumah tangga gitu. ya enggak sih. Jadi Sebetulnya begini, kegagalan itu tidak bisa dijadikan acuan terhadap pernikahannya. Artinya begini, orang yang nikahnya satu, dua, tiga, empat itu dianggap bermasalah, enggak juga. Yang monogami punya masalah juga banyak kok. Ya, ya. Kalau artinya begini, pernikahan itu tergantung dari pelakunya, bukan dari pernikahannya. Ada yang nikah dua, tiga, empat antang-antang aja. Ada yang nikah satu tapi banyak masalah, gitu loh. Ada yang nikah satu anteng, yang nikah dua tiga empat banyak masalah. Berarti kan bukan pernikahan yang jadi masalah tuh, yang jadi masalah adalah pelakunya. Jadi kalau pelaku dalam pernikahan itu baik suami istri, dia paham mana kewajiban, dia paham mana tugasnya, dia paham mana mana yang jadi desk jobnya dia, fa insya Allah ya Allah akan jaga pernikahannya. Tapi satu hal yang pasti buat semua pemirsa juga, ketika Allah membolehkan sesuatu, hal yang dibolehkan sama Allah, tidak mungkin Allah memberikan kesusahan di dalamnya, gitu. Ketika Allah membolehkan sesuatu, pasti Allah kasih kemudahan di dalamnya. Allah membolehkan kita untuk sholat, Allah wajibkan kita buat sholat, Allah wajibkan kita puasa, Allah wajibkan kita sedekah dan sebagainya misal, itu pasti di dalam itu ada manfaatnya. Nggak mungkin kemudian Allah wajibkan kita sholat, kemudian sebab sholat kita sakit. Nggak ada orang sebab sholat sakit, nggak ada. Nggak ada orang sebab sholat itu jadi susah hidupnya, enggak. Bahkan sholatnya itu yang akan menghilangkan beban hidupnya. Jadi setiap ketetapan yang Allah kasih, setiap syariat yang Nabi Muhammad kasih, insya Allah di dalamnya itu banyak maslahatnya. Kalau juga seandainya ternyata di dalam syariat yang Allah bolehkan terjadi satu hal yang tidak sesuai, yang salah bukan syariat agamanya, yang salah adalah pelakunya. Bukan hukum agamanya salahin, tapi salahkan pelakunya. Satu contoh, sholat. Ada orang sholat di komen begini, lo sholat juga tapi maksiat jalan, lo sholat juga gosip masih, lo sholat juga sama orang jahatnya luar biasa. Yang disalahin siapa? Bukan sholatnya, pelakunya. Karena kata Allah, aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi bagaimana Habib? Ada orang salat tapi masih maksiat, ada orang salat masih buat jahat, ada orang salat masih buat zalim, ada orang salat masih nipu. Yang salah bukan salatnya, yang salah pelakunya. Bisa jadi di dalam dia salat masih banyak ketidaksempurnaan. Mungkin wudhunya nggak sempurna, mungkin sholatnya nggak sempurna, mungkin sholatnya bukan karena Allah, sholatnya cepat-cepat sebagainya. Jadi bukan ibadahnya yang disalahkan, tapi adalah pelakunya. Termasuk juga pernikahan. Ketika ada pernikahan, kemudian ada pernikahan yang dibolehkan sama Allah, ada pernikahan dengan syarat-syarat yang diizinkan dalam Islam sebagainya. Siapapun yang melakukan itu, insya Allah di dalamnya ada kemaslahatan. Kalaupun ditemukan tidak sesuai, maka jangan salahkan hukumnya, tapi salahkan pelakunya. Karena semua kembali kepada individunya. Begitu. sosok ayah yang seperti apa sih? Oh, Opik sama anak-anaknya Masya Allah ya. Masya Allah, sama anak-anaknya Masya Allah. Ya, sebagaimana lazimnya seorang bapak, itu sama anak sayangnya luar biasa. Karena memang artinya
Apalagi dengan posisi Wa Opik ya, kita manggilnya Uwa sebetulnya. Apalagi dengan posisi Uwa Opik tuh ya, kita tahu beliau paham agama, beliau kadang banyak banyak dapat inspirasi lagunya itu dari hal keagamaan segala macam. Ya otomatis beliau sangat sayang sama anaknya karena beliau tahu kewajiban orang tua sama anak ya wajib sayang ya gitu. Gitu. Mm. Masih sering kan anak-anak tinggal di rumah Mbak Dian gitu, masih sering ya ketemu Oh iya. bareng gitu kan. Iya, iya, saya sering di WhatsApp itu di statusnya sering lihat Opik dengan anak-anaknya gitu. Anak-anaknya sama Opik, orang anak sering lihat saya di status Opik gitu. Ya, karena kebetulan juga kan tinggalnya nggak jauh, nggak berjauhan gitu. Jadi tidak ada yang pernah saya lihat Opik itu kemudian mengabaikan anaknya. Kalau iya tuh bilang nggak ada. Opik termasuk orang tua yang sangat sayang sama anak-anaknya. Gitu. Nah, ini ada komen dari netizen Apa itu? dari Mas Opik kan juga selain nyanyi kan juga boleh dibilang mendakwah juga lah, atau mungkin berdakwah lewat nyanyi. Mm. Harus menjadi contoh nggak sih atau teladan, kok berdakwah begini sih apa bla bla gitu kalau Ustaz. Maksudnya kalau komen-komennya netizen, kalau Ustaz Iya, seperti apa? salah satu resiko public figure adalah apalagi yang bicara soal soal agama ya. Beliau beliau penyanyi, tapi masih koma, penyanyi religi, penyanyi agama. Jadi ketika dikenal seperti itu, maka asumsi orang akan mengatakan beliau ilmu agamanya jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang biasa-biasa saja. Ketika itu ada asumsi, maka otomatis itu netizen akan mengatakan ya, ya dia salah satu contoh gitu loh. Salah satu contoh, jadi ya semua tingkah laku akan diperhatikan, itu hal yang biasa. Ya. Jadi ya tapi jangan kemudian kita lupa bahwasannya ya manusia itu kan punya punya batasan gitu. Manusia itu tidak sempurna, nggak ada manusia sempurna kecuali Nabi Muhammad alaihissalam. Nah, tinggal bukan ini bukan bicara Opik ya, bicara kepada siapapun saja. Mau dia ustadz kah, mau dia pejabat kah, mau dia petinggi kah dan sebagainya, atau orang yang lebih dikenal kah, kita ini sebagai netizen ada satu hal yang bisa kita ambil. Apa yang kita ambil? Setiap contoh yang baik kita ambil, contoh yang nggak baik nggak usah diambil, kan begitu ya. Dari siapapun itu ya. Makanya dalam agama itu ada kaidah mengatakan unzur magal walatan dur mankal. Artinya lihat apa yang diomongin, jangan lihat siapa yang ngomong. Meskipun yang ngomong orang biasa, netizen biasa, tapi kalau ada manfaatnya pakai. Meskipun yang ngomong dianggap orang yang paling top di Indonesia, tapi kalau nggak ada faedahnya ya jangan dipakai. Jadi untuk menyikapi hal yang begitu, kita sebagai netizen yang lebih bijak, ambil baiknya, tinggalin yang nggak baiknya. Gitu tuan. Terus pernah ketemu lagi Ustaz sama Mas Opik Belum, berita rame itu? belum saya coba nelfon belum diangkat. Mungkin 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 beliau lagi sibuk kali ya, itu macam gitu. Siap. Saran dan masukan apa Ustaz terakhir? Kenapa? Saran dan masukan dari Iya, saran buat semua, khususnya mudah-mudahan pemirsa yang berumah tangga, Allah jaga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Kemudian Allah kasih apa ya, kemudahan untuk menghadapi setiap masalah yang ada dalam rumah tangga, karena rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu bukan artinya rumah tangga yang enggak diuji. Rumah tangga siapapun pasti akan diuji. Tapi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah adalah rumah tangga yang ketika di dalam rumah tangga itu semua peserta ikut kembali kepada Allah. Jadi ketika diuji bisa melewati ujian itu dengan baik gitu loh. Nah, termasuk juga buat semua, artinya kita ini sebagai pasangan suami istri itu diibaratkan sebagai pakaian kan gitu. Tugas pakaian itu bukan cuma untuk hiasan, tapi untuk menutupi gitu ya. Jadi saling jaga, saling tutup, saling ngingetin, saling doain. Kemudian untuk kedepannya ya mudah-mudahan kita semua ya senantiasa Allah kasih mudah dalam mengarungi bahtera kehidupan kita ini. Taib, itu aja. Kelas? Taib.